Baik, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan kami dari grup 6 dan pada kesempatan ini kami akan menjelaskan terkait progress report pada minggu kedua untuk proyek akhir OP kami. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada minggu lalu, pada kesempatan ini kami ingin melanjutkan ya dari apa-apa saja yang sudah dijelaskan di minggu kemarin. Nah, untuk judul sendiri kami kemarin memilih yaitu Net Royal. Oke, mungkin izin perkenalkan kembali. Di sini untuk leader dari grup ini ada Fahmi Milan Amyar dan saya sendiri Haidar Afif Raditya, ada Thomas Weran Wiksang juga dan ada Aiden Ardazizi. Nah, baik. Mungkin untuk penjelasan kali ini nanti akan dibagi menjadi empat. Nanti saya akan menjelaskan terkait apa saja revisi yang dilakukan dan juga terkait aset yang digunakan dalam game nanti. Terus nanti juga bakal dititik beratkan pada penjelasan progress dan snippet code. Nah, untuk timeline sendiri kami ingin menjelaskan saja kami sudah sesuai timeline atau bagaimana dan perkiraan selesainya bagaimana. Oke. Nah, jadi pertama di sini saya ingin menjelaskan dulu terkait revisi yang dilakukan yang berbeda dari minggu yang lalu. Nah, untuk minggu lalu kami menggunakan object pool pattern untuk membuat pool pada kartu-kartu atau karakter-karakter yang ada di game. Karena di sini kami menggunakan 10 karakter atau 10 card yang nantinya dari 10 tersebut akan dipilih menjadi 4 saja. Nah, nanti yang menggunakan object pool pattern ini tidak hanya kartu-kartu saja, tapi di sini kami menggunakan objek ball pattern untuk projectile atau peluru yang ditembakkan oleh karakter yang menembak. Misalkan di kami ada archer, ada wizard dan juga ada musketeer. Nah, jadi untuk projectile atau peluru yang ditembakkan menggunakan objek ball pattern juga. Nah, selanjutnya di sini kita juga akan membuat konsep level ya, karena game ini kami bawakan ini tidak online sehingga akan melawan bot saja. Nah, untuk menambah kompleksitas dan menyesuaikan apa yang sudah pernah diajarkan, maka di sini kami menggunakan strategi pattern untuk menggunakan konsep level. Nah, jadi nanti untuk konsep levelnya ada dari level 1 sampai level 5 yang mana level 1 paling mudah sampai level 5 itu tersulit. Dan nanti konsepnya juga ketika sudah melewati level 1 maka akan ke strategi pattern karena akan menuju ke level selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk aset yang akan kami gunakan. Nah, untuk aset yang kami gunakan itu nanti kami akan menggunakan dari craftpix.net. Nah, jadi di craftpix.net ini akan ada banyak sekali aset di sana ya. Dan kami sebenarnya sudah mencoba mencari semuanya. Jadi kami sudah dapat aset untuk latarnya atau field dari battle atau untuk istana dan lainnya, untuk tanahnya dan bagaimana si kartu ini bisa berjalan dan juga kami juga udah mendapatkan tower-towernya. Selain itu, misalkan ini salah satu contohnya aja ya, ini untuk yang Archer. Jadi nanti ada mode yang mana pertama ini ketika dia state adalah berjalan, maka nanti dia akan menggunakan aset ini. Nah, sedangkan ketika sudah di jarak tertentu maka dia akan berubah ya menjadi attack atau dia akan mengeluarkan projektil dari si panah-panah ini. Nah, nanti untuk projektil sendiri itu akan menggunakan panah yang ada di gambar projektil sini. Nah, ketika misalkan Archer itu dibunuh oleh musuh, maka dia akan dead gitu. Atau ketika darahnya sudah habis, maka dia akan mati. Nah, ketika dia mati, di sini kita juga ada asetnya. Kayak mungkin untuk secara keseluruhan kami sudah mendapatkan seluruh asetnya, hanya tinggal mencoba untuk diaplikasikan atau diimplementasikan dalam kodenya. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Progress yang kita buat begini. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai progresnya itu pembuatan factory dan juga object pool. Nah, jadi untuk object pool sendiri ada dua kelas atau ada dua file nih buat itu entity pool dan juga ada projectile pool. Entity pool ini gunanya untuk menyimpan pool untuk sebuah entitinya seperti King Tower dan lain-lain. Nah, kemudian untuk projectile pool ini untuk menyimpan sebuah projectile seperti panah, tembakan dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk factory ini terdapat dua juga, ada entity factory dan juga ada unit factory. Di dalam entity factory ini gunanya untuk membuat atau memproduksi sebuah entity seperti King Tower, Splash dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk unit factory ini gunanya untuk memproduksi unit atau kartu yang akan
ditaruh atau dimainkan oleh user di dalam gamenya seperti Archer, Knight. Sendiri kita bagi menjadi dua, yaitu strategy pattern untuk levelnya dan juga strategy pattern untuk logika AI atau logika botnya. Nah, pada strategy pattern yang level ini, itu untuk kita tanganin si scaling si unitnya, seperti damage-nya, berdasarkan level permainannya ya. Ini di sini dari interface yang kami buat, lalu dibuat konkret strateginya. Dan di sini kita lihat di level pertama itu mengembalikan original data atau defaultnya. Jadi untuk damage dan segala macamnya itu masih sama. Nah, sedangkan pada level kedua itu kita naikkan damage-nya sebanyak 30%. Nah, di sini kan ada letak si strategi patternnya bekerja ya. Jadi level satu nanti bisa digantikan perannya oleh si level 2 ini atau level 3 dan seterusnya. Di sini kami buatnya sampai level 5. Cuman ya snippetnya cuman sampai level 2 ini. Lalu untuk bagian logika AI-nya itu sebenarnya adalah cara kita menggabungkan. Kita gabungin si logika level tadi ke dalam logika untuk apa namanya? Ini kan secara spesifik untuk men-spawn si botnya kan di random. Nah, tapi ini bisa terhubung sama si level tadi. Nah, jadi di sini di level strategi yang baris yang saya tunjuk di kursor ini itu dia itu memilih. Jadi si AI-nya ini dia memilih unit mana yang mau dimunculkan. Terus dia kayak seperti bertanya ke si level manager ini, strategi mana yang dipakai. Misalnya dia itu di level satu atau di level 2. Nah, jadi si unit levelnya ini, si unit datanya ini bakal menyesuaikan. Jadi nggak perlu kita memakai logika if levelnya satu, if levelnya 2 dan segala macam. Tapi di sini dia langsung menyesuaikan cara nge-spawnnya berdasarkan level strategi yang tadi sudah dibuat. Ya, sekian penjelasan saya tentang strategi pattern. Mungkin untuk kode-kode berikutnya masih ada yang perlu disempurnakan dan ditambahkan, masih dalam proses pengerjaan. Nah, untuk timeline-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk memenuhi sesuai timeline, sekarang kita di minggu 2 ke minggu 3. Dan di sini kita dari logika inti game sudah bisa digabung dari beberapa yang tadi sebelumnya udah disebutkan. Dan kita mulai masuk ke minggu 3, kita mau mencoba untuk bisa membuat backendnya gitu supaya bisa berfungsi. Dan ya sebenarnya kita masih dalam progres, dan sekarang kita lagi memperbaiki ada beberapa logika IT game sama memperbaiki menggantikan gambar-gambarnya gitu supaya kayak lebih estetik. Dan ya itulah dari timeline kita. Nah, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Ini ada tertara, ada GitHub kita sama YouTube kita juga. Dan ya semoga bisa ketemu di next project. Oke.